Jadi, peringatan 11 September akan segera tiba. Dan ini adalah hari yang sangat sensitif bagi sebagian besar orang Amerika, terutama warga New York. Dan saat hari ini semakin dekat, dan Mam Doni di New York terus melanjutkan Islamisasi New York, topik ini menjadi semakin sensitif, terutama sekarang, karena Mam Doni menolak mendengarkan keluarga korban 11 September yang telah memintanya untuk tidak datang ke acara peringatan. Dan dia tetap memutuskan bahwa dia harus pergi. Karena apa yang lebih baik daripada mengingatkan orang-orang yang kehilangan anggota keluarganya pada 11 September bahwa Islamisasi New York sudah ada di sini. Dan ketika saya bilang sudah ada di sini, maksud saya ini benar-benar sudah ada di sini. Ini adalah rekaman asli dari kota New York. Ingat, di tempat-tempat Islam yang normal, mereka tidak pergi ke jalan untuk berdoa. Ini adalah tanda dominasi yang dilakukan secara budaya untuk mengingatkan dunia bahwa Islam ada di sini untuk mengambil alih. Dan ini adalah kata-kata mereka, bukan kata-kata saya. Mereka tidak berniat untuk mundur. Dan terutama tidak di New York, di mana mereka melihat bahwa Mamdani benar-benar secara harfiah adalah segala sesuatu yang mereka impikan sebagai ayatollah baru Amerika, sebagaimana dia dijuluki. Ada alasan mengapa Muslim terus berkumpul untuk berdoa di tempat umum dan memblokir trotoar kita di tempat-tempat seperti kota New York. Semua ini diorganisir untuk menormalkan Islam di Amerika dan menakutkan kita. Jadi ada lebih dari 500 masjid di New York, tapi mereka turun ke jalan dan harus berdoa di tempat umum. Mereka memang sengaja melakukan ini. Jelas, maksudku, ini benar-benar gila untuk melihat, tapi mereka melakukan ini untuk menunjukkan dominasi mereka. Ya, itu memang alasan utama mereka melakukannya. Dan sekali lagi, semakin mendekati peringatan 11 September, warga New York semakin marah. Maksudku, dengarkan ini. Mumtaz kembali meneror warga New York. Dia diminta untuk menjauh dari upacara peringatan 25 tahun tragedi 11 September tahun ini oleh keluarga korban. Tapi dia menolak untuk mendengarkan. Saya akan dengan bangga menghormati keluarga korban, para penyintas, dan petugas tanggap darurat yang selamanya terdampak oleh serangan teror mengerikan itu dengan berdiri bersama mereka. Tapi mereka tidak menginginkan dia di sana. Dan ini sangat pribadi. Jelas sekali dia membuat mereka trauma lagi. Kami merasa kehadiran Mandami di sana akan menunjukkan ketidakhormatan kepada anggota keluarga kami karena orang-orang yang dia dukung. Jadi keluarga korban telah memulai petisi yang menuntut agar dia menjauh. Dia menunjuk Ramzi Qasem, penasihat hukum utama kota New York, yang sebelumnya mewakili Ahmed Al-Darbi yang dihukum dalam rencana pengeboman kapal tanker oleh Al-Qaeda. Dia sangat dekat dengan Hassan Piker, yang pernah berkata, "Kamu tahu, Amerika pantas mengalami 9 kali tragedi 11 September. Jadi daftarnya terus berlanjut." Orang ini adalah teroris. Kamu tidak mau mengatakannya. Aku akan mengatakannya. Dia teroris. Dia seorang jihadis. Dia membenci Amerika. Kecuali kamu Muslim, wali kota Mamdani tidak peduli padamu. Jadi begini Mandami, ambil saja hari libur. Karena kamu berpihak pada para jihadis dan punya teman-teman yang membenarkan hari yang mengerikan itu. 343 petugas pemadam kebakaran, hampir 3.000 nyawa, hilang. Ini bukan ajang pencitraan, ini tentang hidup mereka. Tonton video lengkapnya di sebelah kananku. Dan orang-orang tidak senang dengan hal itu. Kamu akan terkejut mendengar bahwa pria yang memutuskan untuk membawa Islamisasi ke jantung Amerika, ke kota New York, tidak diterima di sini. Tapi kota New York sudah cukup dengan dia. Bukan hanya soal 11 September dan ketidakpekaan. Dan seperti yang kami katakan, dominasi yang kita lihat dari para Islamis ini yang berusaha keras membuktikan kepada dunia bahwa mereka akan tetap ada di sini. Ini semua tentang Mamdani dan semua yang telah dia lakukan. Fakta bahwa dia bersedia melawan keinginan dan secara harfiah membuat pernyataan bahwa dia akan berdiri di sana dan akan bersama mereka sebagai seorang sosialis Islamis itu benar-benar menjijikkan. Sejumlah orang yang selamat dari 11 September meminta Anda untuk tidak menghadiri upacara peringatan 11 September. Saya ingin tahu bagaimana perasaan Anda tentang fakta bahwa mereka mencoba menjauhkan Anda. Saya akan dengan bangga menghormati keluarga, para penyintas, dan para petugas tanggap darurat yang selamanya terdampak oleh serangan teror yang mengerikan itu dengan berdiri bersama mereka. Benar-benar menjijikkan. Anda bilang akan selamanya menghormati mereka. Padahal mereka sudah mengatakan tidak ingin Anda di sana. Anda hanya memutuskan sendiri bahwa ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Pria ini akan dicemooh tanpa henti. Pada peringatan 11 September tahun ini, menegaskan kembali bahwa kita tidak akan pernah melupakan hari penuh duka yang dirasakan oleh kita semua yang menganggap kota ini sebagai rumah. Dan sejujurnya, kita semua yang menganggap negara ini sebagai rumah. Ini menjijikan. Ini politik dan benar-benar memuakkan. Dan ingat, Mamdani bukan hanya Mamdani, seorang sosialis yang sedang menghancurkan New York. Dia adalah seseorang yang mewakili pengambil alihan Islam, persis seperti hal yang seharusnya diingatkan oleh 11 September. Kepada semua orang, bahwa kita tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Terpilihnya seseorang seperti Mamdani itu benar-benar mengubah segalanya. Kita membutuhkan seseorang seperti Mamdani untuk menjadi wali kota New York. Dan itu adalah kemenangan bagi umat.
Dan jika Anda tidak memahami hal ini, maka sejujurnya Anda perlu memikirkan kembali pemahaman Anda tentang kekuatan peradaban. Setiap orang punya peran untuk dijalankan. Mufti juga punya peran untuk dijalankan. Dan para politisi juga punya peran mereka sendiri. Gubernur salah satu negara bagian terbesar di dunia, Texas, orang itu mencoba 8 kali untuk menghentikan proyek kami. Dia gagal total di setiap tingkatan. Dan proyeknya masih berjalan dengan sangat lancar. Kami menggunakan uang pelobi kami di lobi. Kamu harus menghadapi kenyataan ini. Kelemahan terbesar kita adalah persentase kita di negara ini. Ngomong-ngomong, ini hanya di negara ini, di seluruh dunia barat. Masya Allah, tabarakallah. Persentasenya meningkat sampai-sampai membuat mereka ketakutan. Swedia, 10% Muslim. Oslo, Norwegia, 10% Muslim. Wina Turki Utsmani mencoba selama 200 tahun. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Wina sekarang 10% Muslim. Masya Allah, tabarakallah. London, 20%. Ini adalah kekuatan komunitas kita. Dan kamu bertanya-tanya, mengapa orang-orang yang kehilangan anggota keluarga akibat serangan teror Islam yang secara harfiah mengubah lanskap New York selamanya merasa tidak senang dengan kehadiran wali kota Mamdani. Dan sekali lagi, menurutku ini bukan hanya tentang Islamisasi, meskipun itu bagian besarnya. Ini tentang sebuah kota yang dalam 25 tahun lupa apa yang diperjuangkannya, lupa apa yang diyakininya. Dan untungnya, masih banyak warga New York yang belum lupa. Bagaimana perasaanmu tentang kinerja Zohran Mamdani di New York? Ada jurang yang begitu ironis antara kinerjanya yang sebenarnya dan anggapan orang-orang tentang kinerjanya. Kinerjanya buruk sekali, ada tunawisma di mana-mana. Mereka hanya menghabiskan uang yang tidak mereka miliki. Tapi bagi anak-anak ini... Maksudku, omong-omong, ketika aku bilang dia sangat buruk, maksudku ketika mereka bilang kinerjanya buruk. Kamu harus lihat video ini. Maksudku, coba tonton ini sebentar. Aku mau muntah. Aku mau muntah. Aku benar-benar hampir menangis. Aku baru saja menginjak sesuatu. Aku sedang memakai sandal jepit di kotoran manusia. Abed. Aku pindah. Lihat, ini masalahnya. Dia bilang dia akan pindah. Dan memang seharusnya dia pindah, karena aku percaya tidak ada masa depan lagi untuk kota New York. Tapi di saat yang sama, kalau kamu pergi begitu saja, kamu membiarkan orang-orang ini menguasai keadaan. Orang-orang yang bisa melihat masalah seringkali justru adalah orang-orang yang harus tetap tinggal dan menghadapi masalah itu untuk melawan. Mereka tidak punya uang, tapi bagi anak-anak ini, sama seperti mereka menghabiskan uang orang tua mereka untuk kuliah, mereka benar-benar berpikir, lihat, dia menyeimbangkan anggaran. Tidak, dia meminjam sekitar 45 miliar dolar dari negara bagian, kan? Atau dia menunda pembayaran pajak, beberapa pembayaran dengan bunga atau semacamnya. Ini bukanlah sebuah keberhasilan. Menunda pembayaran yang kamu hutang dan menumpuk utang ke negara bagian, itu bukanlah sebuah kesuksesan. Tapi masalahnya tentu saja, orang seperti ini, dia sangat pintar. Dia pindah ke sini. Dia memanfaatkan orang-orang liberal bodoh yang, omong-omong, bukanlah orang-orang yang menurutku hanya sekitar 10% dari kota ini yang memilih dalam pemilihan wali kota, kan? Orang-orang yang membuat kota ini menghasilkan uang tidak memilih dia. Yang memilih itu pecundang entah dari mana. Itu perempuan kulit putih liberal. Itu kau tahu mahasiswa. Itu kau tahu Muslim. Mereka memilih dia. Dan sekarang dia mengambil sesuatu yang dibangun oleh orang kaya, yang dibangun oleh orang-orang sukses, dan dia menguras aset-asetnya. Dan itu bukan hanya soal keuangan. Dia mengambil sebuah kota yang dibangun oleh para penyintas, oleh orang-orang yang kehilangan orang yang mereka cintai pada 11 September. Selama 25 tahun terakhir. Dan dia juga merendahkan mereka. Itu bukan haknya untuk ditinggalkan begitu saja. Itu tidak pernah jadi haknya untuk menghancurkannya. Tapi sekarang itu miliknya. Bagi mereka yang ingin penjelasan yang sangat sederhana dan mudah dipahami tentang apa yang dilakukan Zohran Mamdani dengan negara bagian, berikut penjelasannya. Jadi, negara bagian mengalami defisit anggaran. Negara bagian memberikan uang tambahan dan izin untuk menunda sebagian pembayaran pensiun yang harus dibayarkan ke masa depan. Dan karena mereka menunda semua pembayaran itu ke masa depan, secara teknis anggaran tersebut menjadi seimbang. Tapi yang tidak mereka katakan adalah dengan menunda pembayaran itu ke masa depan, artinya mereka akan membayar sekitar 8 miliar dolar lebih banyak selama dekade berikutnya. Ini benar-benar sosialisme. Jadi tidak heran kalau sekarang orang-orang ini dicemooh. Pelacur ayahku! Itulah kamu, Diana! Pelacur ayahku! Tidak peduli siapa kamu, tidak peduli apapun kamu, Diana. Kamu adalah pelacur ayahku. Ingat itu baik-baik. Ternyata orang-orang New York tidak terlalu senang dengan hal ini. Dan masih banyak yang harus diperjuangkan, teman-teman. Masih banyak yang harus diperjuangkan. Dan menurutku, orang-orang New York memahami itu dan tidak akan mundur. Mari kita berharap dan berdoa. Terima kasih atas perhatianmu terhadap hal ini, Madza.